Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Adik-adik dan teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat kan untuk belajar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang gotong royong. Ini merupakan materi kelas 5 semester 1 tema 4 subtema 3. Apa pengertian gotong royong? Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Nah, ini adalah contoh beberapa orang yang sedang melakukan gotong royong. Gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Gotong royong tolong-menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta atau perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan umum. Lalu apa saja unsur-unsur gotong royong? Yang pertama, usaha atau kegiatan kerja bersama. Yang kedua, berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Yang ketiga, tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. Yang keempat, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dan yang kelima, setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuannya masing-masing. Lalu apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan gotong royong? Yang pertama, mempertinggi ketaatan bersama. Yang kedua, meringankan beban, waktu, dan biaya. Ketiga, menumbuhkan semangat bekerja sama. Keempat, menumbuhkan rasa sosial kepada sesama. Kelima, meningkatkan rasa kekeluargaan kepada sesama. Yang keenam, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang ketujuh, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan beralih membahas tentang hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Apa saja bentuk-bentuk hak warga masyarakat? Yang pertama, hidup tenang dan damai. Kedua, berpendapat dan berorganisasi. Ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Keempat, mengembangkan kebudayaan daerah. Kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan ajaran agama. Dan yang keenam, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu kita akan membahas tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja bentuk-bentuk kewajiban warga masyarakat? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, mematuhi norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan terhadap apa yang seharusnya kita lakukan. Sikap tanggung jawab melatih kita untuk menjadi manusia yang disiplin serta menghargai waktu. Ada banyak tanggung jawab yang kita punyai, seperti tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab sebagai warga sekolah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan sebagainya. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu apa saja contoh upaya memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat? Yang pertama, menaati peraturan jam belajar masyarakat. Yang kedua, kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Selanjutnya, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama manusia. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari persamaan. Lalu perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat antara lain: pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Dan yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang solidaritas sosial. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Kemudian, apa pengertian dari diskriminasi? Diskriminasi adalah memperlakukan organisasi atau kelompok, biasanya kelompok tersebut adalah kelompok minoritas, secara berbeda berdasarkan karakter tertentu. Diskriminasi dapat memicu terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat. Lalu apa saja contoh tanggung jawab terhadap masyarakat? Yang pertama, menaati peraturan yang berlaku. Kedua, ikut serta dalam pembangunan desa. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera. Keempat, menjaga lingkungan agar selalu aman seperti mengikuti kegiatan poskamling. Apa saja akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab? Yang pertama, tidak dipercayai dan dihargai oleh warga masyarakat. Yang kedua, dikucilkan oleh warga masyarakat setempat. Ketiga, tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tersebut. Keempat, menjadi bahan pembicaraan warga masyarakat setempat. Kelima, akan mendapat teguran dari warga masyarakat setempat.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Oh ya, di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.